Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gita dalam acara Bisnis Bali News. Kali ini topiknya sedikit berbeda, saya sudah ditemani oleh Kepala Cabang Astra Credit Company atau ACC bersama Bapak Ide Bagus Astawan atau sering dipanggil Pak Ibe. Ya. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Kesehatan yang paling penting untuk saat ini ya Pak nomor ya? satu harus sehat dulu. Iya. Oke. Nah, mengenai pandemi COVID-19 Pak, bagaimana kredit gitu berjalan selama ini Pak? Kita sisi dalam masa COVID ya, pertama kali COVID itu ada di Bali gitu, kita memang nggak pernah tutup. Jadi ACC tetap beroperasi normal, meskipun mungkin ada batasan karyawan ya yang kerja. Ada beberapa, ada yang WFH. Cuman so far sih kita tetap beraktivitas seperti biasa. Memang ada penurunan booking quality. Booking quality-nya? Ya, jadi mungkin beberapa ada yang gagal bayar, tapi sebagian besar kita reschedule. Jadi customer dapat relaksasi dari ACC dengan banyak option gitu ya, banyak pilihan. Ada yang benar-benar nggak bayar, ada yang bayarnya 3 bulan 30%, ya kan. Bahkan ada juga opsi itu titip mobil di kita, tapi kita nggak lelang mobilnya. Oh, dititip saja? Dititip saja di ACC. Itu berapa lama titipnya Pak? 3 bulan. 3 bulan maksimal? Tapi kalau customer punya etikat baik, biasanya kita bantu lagi kok. Jadi diperpanjang? In principally, selama customer kooperatif, kita juga akan kasih the best option lah, the best penawaran terbaik buat mereka. Kita nggak semerta-merta main tarik aja, terus habis itu selesai lah gitu, enggak gitu. Melihat situasi kondisinya. Jadi kondisi customer seperti apa, kita kasih dia beberapa pilihan, Bapak mau seperti apa, nanti dia biasanya akan nyari opsi terbaiknya dan jalan seperti itu. Jadi gitu. Memang dilihat dulu bagaimana permasalahannya, terus dari bagian ACC sendiri akan memberikan optionnya, begitu ya Pak ya? Jadi kriteria option itu bagaimana Pak? Tergantung kondisi customer sih, itu contohnya gini, customer sudah nggak kerja sama sekali gitu ya, terus habis itu dia akhirnya datang ke ACC untuk mengembalikan mobilnya, yaitu ya kita terima mobilnya. Tapi ada juga customer yang mungkin orang kerja di pariwisata, di hotel gitu kan, dia hanya dibayar setengahnya, namanya kayak gitu. Kemudian dia percaya bahwa nanti 6 bulan lagi kondisinya jadi oke. Kebanyakan dari mereka milih optionnya itu titip dulu, habis itu sambung reschedule gitu. Kebanyakan itu yang dipilih. Gitu. Ada juga yang reschedule terus. Jadi reschedule udah di ACC itu sudah diperpanjang lagi untuk yang kira-kira yang memang pantas di reschedule gitu. Jadi nggak semuanya di reschedule. Ya semua. Jadi syarat yang diperlukan apa saja itu Pak? Untuk menerima option itu apa saja syarat yang diperlukan oleh pemilik kendaraan? Syaratnya cukup datang ke ACC aja, ya kan? Nggak ngasih bukti apa-apa? Mungkin pernyataan kalau dia sudah diberhentikan atau dia sudah mendapat gaji setengahnya, seperti itu tidak ada? Kalau dibawa lebih baik, ya kan? Oh, jadi optional? Kalau mereka bawa lebih baik lagi gitu. Tapi intinya sih mereka kooperatif aja gitu, ya kan? Kerjasama. Mereka bisa datang ke kantor kok. Terus habis itu cerita kondisinya, ya kan? Kemudian kita akan, kalau sekarang yang jalan tuh kalau nggak salah reschedule-nya itu adalah mereka itu harus bayar 30% ya dari angsurannya, 30% yang dibayarkan sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Terus habis itu nanti sambung lagi 50%, habis itu baru normal gitu. Oh, jadi bertahap begitu ya Pak? Stepping, kita ngomongnya stepping up angsuran lah gitu. Ya kan, karena asumsi kita bahwa customer yang sekarang yang kita reschedule itu adalah customer yang mampu bertahan ketika COVID ini ada gitu. Berarti secara ekonomi mereka memang menurun kemampuannya, tapi masih sanggup bayar gitu di angka tertentu. Kita bantu mereka untuk bisa membayar angsurannya, begitu ceritanya. Itu bagi customer yang memiliki kemampuan, masih dianggap memiliki kemampuan. Jadi tetap kita survei ya customernya. Oh, itu disurvei dulu? Tetap kita survei, ya kan. Habis itu kita lihat kemampuan bayarnya di titik berapa, sehingga dia layak kita kasih.
Tapi kalau sama sekali udah nggak punya income, di sini juga dia sudah zero gitu ya, ya mungkin kebanyakan mereka akhirnya mengembalikan mobilnya karena sudah tidak mampu membayar. Jadi memang harus dilihat terlebih dahulu gitu ya Pak ya, harus disurvei terlebih dahulu baru diberikan pernyataan itu akan di reschedule atau tidak begitu. Lalu Pak, selama pandemi COVID-19 ini apakah ada penurunan bagi customer yang melakukan kredit di ACC itu Pak selama pandemi? Sangat besar ya, kita mungkin turun 60%-an lah dari sebelumnya. Jadi sekarang, tapi kalau saya lihat itu segmen LCGC yang naik. LCGC itu segmen Ayla, Kalia, Sigra gitu ya. Kemudian Brio itu masih oke, ya kan? Nah mungkin dari segmen mobil pariwisata yang turunnya cukup dalam. High-nya kayak gitu ya, mobil-mobil bus. Oh ya, high-is yang itu ya, komersil pariwisata itu tuh ya dalam sekali karena emang pariwisatanya kan nggak jalan. Tapi di segmen komersil seperti Grand Max Pickup ya kan, terus habis itu truk ankle ya, Isuzu 4 ban itu tuh masih oke. Itu masih berjalan masih ya Pak? Jalan. Untuk jadi dengan penurunan 60% begitu ya Pak, itu lumayan turunnya Pak. Apa strategi yang dilakukan oleh ACC Pak dalam menanggulanginya begitu Pak, bisa dikatakan? Itu akhirnya kita banyak bikin program di level itu ya. Terus habis itu juga kita kerjasama juga sekarang kita juga Astra kolaborasi nih dengan Honda, dengan Atto 2000 ya kan, dengan asuransi Astra di sini juga kita bikin pameran-pameran bersama gitu kan. Selain biayanya juga lebih kecil, juga kita bisa nge-grab customer lebih banyak di sana. Itu acaranya? Itu salah satu acaranya. Jenis acaranya seperti apa Pak? Ya? Acara apa saja itu yang dilaksanakan? Kayak kemarin ya, minggu lalu kita bikin acara pameran bersama di HSO Tukumar. Itu pesertanya ya Atto 2000, HSO, Astra Motor, kemudian ACC dan FIF. Tapi tetap dengan protokol kesehatannya ya Pak? Protokol kesehatan. Bagaimana ACC itu menerapkan protokol kesehatan ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Di ACC seperti edaran gubernur kita hanya 25% yang masuk di kantor. 25% saja? Hanya boleh 25% dari karyawan kita total. Terus kemudian ya masuk kantor pasti akan dicek dulu suhunya, ya kan, kemudian di hand sanitizer, wajib pakai masker. Bahkan sampai BOD kita itu memantau dari Jakarta di CCTV itu. Kalau sampai ada karyawan kita yang tidak pakai masker, itu langsung ditelepon dari Jakarta. Diberikan peringatan? Diberi peringatan untuk pakai maskernya. Oh gitu. Begitu, ketat jadinya ketat ya Pak? Banget kita di Astra. Dan kalau ada yang sakit atau kondisi yang nggak oke, kita langsung suruh pulang. Hari itu juga? Hari itu juga langsung suruh pulang. Jadi sudah protokol kesehatannya juga sudah dilaksanakan begitu ya Pak? Dari kreditnya sendiri kan banyak itu Pak, ada mobil, motor, dan juga alat berat kalau tidak salah ya Pak ya? Kita fokus untuk Bali aja tuh hanya mobil aja. Mobil saja? Alat berat tuh handle dari Jakarta. Oh begitu, jadi mobil yang mengalami penurunan adalah mobil-mobil yang digunakan dalam bidang pariwisata? Ya, tapi mobil bekas, nah kita di ACC itu juga kita ada kerjasama dengan dealer juga besar ya di Jakarta. Itu kita ada menjual beberapa mobil LCGC tapi nggak banyak di ACC dengan bunga, dengan DP 0%. Kalau masyarakat Bali mau cari mobil ya kan, LCGC gitu ya, Ayla, Agia itu ada di ACC. Tapi kredit mobil selama pandemi COVID-19 itu masih ada jadinya Pak ya? Daya beli orang Bali itu masih ada artinya? Masih ada. Jadi untuk yang tidak kooperatif begitu Pak, selama persyaratannya sudah diikuti oleh pemilik mobil itu sendiri, tapi dalam tengah perjalanan tidak kooperatif, itu bagaimana kebijakan yang diambil oleh ACC Pak? Ya kita pasti prosedurnya kita telepon dulu ya, telepon dulu, kita kunjungan dulu ke sana ya kan, ada suratnya juga ya kan. Kalau semua sudah dijalankan dan ternyata customer tidak kooperatif ya kita pasti menggunakan ini jadinya ya ada proses penarikan jadinya begitu. Cara terakhir begitu ya? Tapi sebenarnya sih kita nggak mau seperti itu sih so far gitu ya. Biasa sih kita pengennya sih ya customer bisa kooperatif aja lah gitu.
Ya kan? Tapi kalau sama sekali punya customer dihubungi nggak bisa, dia juga pindah alamat, ya kan? Terus habis itu dia nggak informasikan ke kita, sehingga kita nggak tahu dia di mana, mobilnya di mana. Ya mohon maaf, kita akhirnya akan melakukan proses penarikan gitu. Secara Jadinya. paksa mungkin ya Pak ya, kalau Ya kita nggak tahu mobilnya di mana ya, jadi ya ketika nanti ada proses penarikan itu, untuk mobil ditemukan, kita akan tarik mobilnya. Gitu. baik Bapak, di tengah pandemi seperti ini kan banyak kekhawatiran masyarakat untuk datang ke kantor begitu ya Pak ya. Mungkin bagian online yang dioptimalkan oleh ACC sendiri Pak? Ya, jadi sekarang ada dua, ada yang existing sama yang non-existing. Tapi kedua customer ini harus download aplikasi kita di Play Store, ya kan, di handphonenya itu namanya CC One. Nah nanti untuk customer yang existing masukin aja nomor kontraknya. Nah nanti dia bisa lihat semua hal tentang kontraknya, mulai dari pembayarannya, mulai dari payment schedule-nya, semua hal dia bisa lihat tentang kontrak yang dimiliki. Nah untuk customer yang sekarang ACC lebih keren lagi, soalnya kita ada namanya e-kontrak. Jadi customer itu sebenarnya nggak perlu tanda tangan dokumen-dokumen lagi gitu. Jadi customer itu kalau proses di ACC nanti dia akan dikirimkan linknya di emailnya. Yang sebelumnya sudah download ACC One, ya kan. Habis itu nanti dia tinggal dikasih linknya gitu, ya kan. Nanti dia akan masuk ke aplikasi itu, sehingga nanti dokumen-dokumen itu hanya perlu ditikmak-tikmak aja sama dia di aplikasi itu, tanpa dia harus datang ke ACC, ya kan, tanpa dia harus dokumen tanda tangan hard copy yang terlalu banyak. Jadi memang ACC ke depan ini memang akan semakin digital dan akan semakin mempermudah customer gitu. Jadi sudah sedetail itu ya Pak ya? Iya. Sudah sangat jelas dan sudah sangat detail ya Pak ya? Dan memang dari manajemen kita pun juga di masa pandemi ini meminta sebisa mungkin semua kontrak kita itu adalah e-kontrak. Digital. Ya kan? Nah memang ada kendalanya untuk customer yang mungkin agak mungkin penggunaan gadget atau secara online-nya agak kurang, mungkin agak bermasalah. Tapi overall sih itu sangat membantu di masa pandemi ini. Baik, mungkin untuk closing statement Bapak bisa Bapak sampaikan kepada pemerintah selama situasi pandemi seperti ini, upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah cukup atau mungkin Bapak memiliki saran lainnya, dan juga sesama pembisnis mungkin bisa disampaikan Pak pada pemirsa Bali TV. Untuk masyarakat Bali yang ingin memiliki mobil dengan mekanisme kredit, jangan khawatir. ACC tetap buka. Dari ACC ada leasing Astra, milik Astra yang dalam situasi apapun tidak pernah tutup. Terbukti dari selama ini, selama krisis, apapun krisisnya selalu buka dan siap melayani. Dan kita tetap memberikan the best offer kepada masyarakat Bali untuk memiliki mobil secara kredit dengan merek, tipe, brand apapun. Kita akan bantu, dan kalau ada customer yang memang sudah menjadi customer ACC, kemudian ada masalah dengan pembayarannya atau tentang hal lainnya, atau mau dibantu untuk pengurusan STNK dan sebagainya, itu bisa langsung ke ACC. Kita akan bantu dan kita akan layani dengan baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas perhatiannya selama ini. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Kepala Cabang ACC Denpasar. Jadi bagi kalian yang memiliki kredit dan sebagainya, diharapkan untuk kooperatif selama pandemi COVID-19 ini. Jadi itu tadi hasil wawancara saya. Selamat bertemu kembali di Bisnis Bali News berikutnya.